Oke, yang terakhir adalah cohort ya. Kalau kita mau ngebentuk ini dalam bentuk cohort, kita akan mulai dari aktivitas fisiknya. Kita akan mulai dari variabel bebasnya. Kita akan tanya dari subjek-subjek penelitian kita, bagaimana sih aktivitas fisiknya? Dari kelompok-kelompok dengan berbagai aktivitas fisik, kita ikutin selama rentang waktu tertentu, misalkan dalam 3 bulan. Lalu dalam 3 bulan itu baru kita lakukan pengukuran kadar HbA1c. Dari ketiga jenis penelitian tadi, yang paling bagus adalah penelitian cohort. Kenapa cohort? Karena kalau kita bicara tentang cross-sectional, kita nggak bisa menentukan sebab akibat. Karena kita hanya melihat subjek penelitian kita itu pada satu waktu itu. Kita nggak ngikutin subjek penelitiannya. Kalau kita bicara mengenai case control itu ada risiko recall bias. Ya kalau kita bicara tentang aktivitas fisik, 3 bulan yang lalu mungkin orang udah pada mulai lupa. Nah, di cohort ini kedua faktor tadi nggak ada. Jadi kita bener-bener ngikutin pasien, cuman masalahnya adalah pada penelitian cohort ini kita perlu memfollow up subjek penelitian dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk mengakali ini kita kenal yang namanya cohort retrospektif. Kita biasanya menggunakan dokumen-dokumen yang bisa dipercaya, misalkan rekam medis atau buku catatan yang memang sudah terstruktur. Misalkan Panti Jompo punya rekapan khusus yang membahas mengenai aktivitas fisik, nah itu bisa kita gunakan tuh. Kita bisa gunakan untuk melihat aktivitas fisik dari subjek penelitian itu dalam 3 bulan terakhir sampai hari ini seperti apa. Jadi nanti kita ketika datang, kita udah bisa tinggal ngelihat HbA1c aja. Nah, itu yang kita sebut dengan cohort retrospektif.